Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Januari 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin yang sesuai firman Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 1 sampai dengan 7, dan Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, dalam tahun politik, banyak mereka yang menjadi kontestan dalam pilpres maupun pileg berusaha tampil yang semaksimal mungkin untuk menarik hati masyarakat. Dan tak heran saudara, setiap kampanye dari kontestan begitu banyak pendukung tanda petik yang membludak menghadirinya. Mereka berharap mendapatkan sesuatu dari kontestan berupa gimmick-gimmick saudara. Dapat juga mungkin kaos saudara, baju saudara, dan lain-lain sebagainya. Dan para kontestan ini saudara, dengan penuh semangatnya yang berambisi menyampaikan janji-janji manis. Nah saudara, siapa yang akan kita ikuti dan memilihnya saudara? Karena kita sudah tahu siapa-siapa sebagai kontestan pemilihan ini saudara. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Setiap ada kesempatan, orang akan menggunakan semua cara untuk semakin dikenal, disanjung saudara, juga dihormati semua orang. Hal ini bukan hanya terjadi di kalangan selebritis saja, terjadi juga di kalangan tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Kebanyakan dari antara mereka sadar ataupun tidak berprinsip semakin terkenal maka semuanya akan semakin lancar. Dengan demikian banyak yang akan menyajung dan mengikuti trennya, mengikuti modenya saudara. Nah pertanyaannya kembali saudara, siapa yang akan kita sanjung dari tokoh-tokoh ini? Dan siapa yang akan kita ikuti trennya, kita ikuti modelnya? Injil hari ini yang kita renungkan saudara, memperlihatkan bagaimana Yesus pun semakin dikenal banyak orang. Dari berbagai tempat banyak orang datang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka mau mendengarkan apa yang akan disampaikan Yesus. Bukan itu saja saudara, mereka juga ingin disembuhkan oleh Yesus dan berharap agar Yesus mengusir roh-roh jahat dari mereka. Dan nyatanya saudara, roh-roh jahat itu jatuh tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus saat tampil di muka umum, Yesus tidak berjanji dengan janji-janji manis saudara. Tidak memberikan impian-impian atau harapan belaka seperti halnya para kontestan pemilu tampil di depan umum dengan janji-janji manis, harapan-harapan yang begitu wow. Yesus sungguh bertindak dengan kuasanya di saat itu juga. Yesus tidak saja berjanji saudara, tetapi bertindak segera apa yang diharapkan mereka yang membludak datang mengerumuni dia. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu. Markus 3 ayat 9. Yesus tak mau saudara kerumunan orang saling berhimpit-himpitan kesakitan. Dia tidak memikirkan dirinya yang menjadi terkenal itu, tapi dia justru memikirkan mereka semua yang mengikuti dia berbondong-bondong saudara.
di mana mereka kehausan, yang sakit, juga kerasukan. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Markus 3 ayat 10. Saat ini saudara, kita semua diundang untuk merenungkan siapakah gerangannya Yesus itu. Bukanlah yang kita pikirkan atau kita renungkan tentang keterkenalannya, saudara. Bukan akan sosok pribadi yang terkenal itu, saudara, melainkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang yang penuh kerendahan hati. Yesus banyak membantu orang dan sekaligus tidak ingin dipuji-puji orang, saudara. Justru dia tak mau orang banyak itu tahu siapa dirinya, yang diakui oleh roh-roh jahat saat tersungkur melihat dia sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Markus 3 ayat 11. Maka saudara, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Markus 3 ayat 12. Yesus tampil di depan umum, saudara, dengan tidak mau dirinya terkenal. Yesus tampil dengan penuh penguasaan diri, tanpa menggebu-gebu berambisi menjadi pemimpin, saudara. Ini dia mau menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana calon pemimpin seharusnya tampil. Tidak mengumbar janji-janji manis, harapan-harapan palsu, saudara. Tidak dengan kesombongan dan keserakan yang ingin berkuasa. Tapi Yesus mau tampil dengan penuh kerendahan hati, mengulurkan tangan membantu mereka yang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tidak dengan kata-kata manis sekedar hiburan, saudara, tetapi mau melakukan apa yang diharapkan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian yang bertepatan dengan tahun politik. Dan sebentar lagi kita akan memilih pemimpin kita, pemimpin negara Republik Indonesia. Maka saudaraku yang terkasih, pilihlah pemimpin yang sesuai kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat melihat apa kehendak Allah, bagaimana firman-firman Tuhan berbicara tentang pemimpin, saudara. Yang pertama, saudara, yang harus kita perhatikan di dalam memilih pemimpin nanti, saudara. Yang pertama, harus bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Yang kedua, tidak pernah dipecat dari jabatannya. Kita tahu Saul dipecat dari jabatannya. 1 Samuel 15 ayat 23. Yang ketiga, tidak bercerai dengan istrinya, saudara. Matius 19 ayat 6. Malaki 2 ayat 16. Yang keempat, tidak melanggar hak asasi manusia. Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 28. Yang kelima, saudara, jiwa melayani, bukan dilayani. Markus 10 ayat 45. Keenam, ini harus diperhatikan, saudara, bukan penyuap, koruptor, dan tidak didukung para koruptor penyuap. Mika 3 ayat 11. Ketujuh, tidak tinggi hati. Amsal 17 ayat 12. Tidak cepat naik darah. Amsal 14 ayat 17. Amsal 29 ayat 10. Yang kesembilan, orang yang tidak banyak bicara, mengubar janji-janji manis, harapan-harapan palsu. Amsal 10 ayat 19 sampai 21. Amsal 21 ayat 23 sampai 24. Dan yang ke-10, saudara, berlaku adil khususnya pada yang miskin dan minoritas.
Matius 23 ayat 23, Amsal 21 ayat 3. Sambil berdoa saudaraku, di saat kita memasuki bilik nanti, kita mau memilih pemimpin kita, kita mau renungkan dan kita pilih sesuai dengan firman Tuhan ini saudara. Jangan salah pilih. Semoga melalui perenungan yang kita terima hari ini, kita disadari untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.